Aksi baku tembak yang menegangkan memecah keheningan dini hari di kawasan Muara Jaya, Kelurahan Kota Bumi Udik, Kecamatan Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Peristiwa berdarah tersebut terjadi pada Selasa dini hari, 25 Agustus 2026, sekitar pukul 2:45 waktu Indonesia Barat. Insiden berdarah ini melibatkan personel kepolisian dengan seorang pria berinisial PHP berusia 30 tahun yang merupakan buronan atau masuk daftar pencarian orang kasus penyalahgunaan narkotika. Dalam proses penindakan tegas tersebut, tersangka PHP tewas di tempat usai nekat melakukan perlawanan sengit menggunakan senjata api ke arah petugas yang hendak mengamankannya. Tersangka juga diduga kuat memiliki keterkaitan erat dengan jaringan peredaran senjata api ilegal yang meresahkan warga di wilayah Lampung Utara. Baku tembak mematikan tersebut turut memakan korban dari pihak kepolisian. 3 anggota polisi yang menerobos lokasi dilaporkan mengalami luka-luka akibat serangan senjata api tersangka. Ketiga personel tersebut masing-masing berinisial AA, AAC, dan BA. Mengenai kondisi luka yang dialami para petugas, anggota berinisial AA menderita luka tembak di bagian kaki kanan, sementara anggota berinisial AAC mengalami luka gores di bagian pelipis. Adapun anggota berinisial BA mengalami luka tembak yang cukup parah pada bagian perut. Ketiga personel yang terluka tersebut langsung dilarikan ke Rumah Sakit Handayani Kota Bumi guna mendapatkan pertolongan medis darurat. Pihak kepolisian daerah Lampung membenarkan adanya penindakan tegas terhadap pelaku penyalahgunaan senjata api di wilayah hukum Lampung Utara tersebut. Pihak Polda menjelaskan bahwasanya tindakan tegas dan terukur diambil oleh anggota di lapangan lantaran tersangka terlebih dahulu melepaskan tembakan berbahaya saat akan ditangkap. Pihak kepolisian membeberkan bahwasanya penggerebekan terhadap tersangka bermula dari laporan serta informasi masyarakat mengenai dugaan kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api di pemukiman setempat. Menindaklanjuti laporan berharga dari warga tersebut, tim kepolisian langsung bergerak menyisir kawasan Muara Jaya. Saat tiba di tempat kejadian perkara, petugas mendapati adanya gelaran kegiatan hiburan musik yang dihadiri oleh warga sekitar. Ketika personel kepolisian melangkah masuk untuk melakukan pengamanan dan penyergapan, tersangka PHP justru memberikan perlawanan nekat dengan mengarahkan senjata api dan menembaki petugas secara membabi buta. Langkah nekat tersangka memicu aksi balas tembak dari aparat kepolisian guna menyelamatkan nyawa serta melumpuhkan ancaman. Dalam duel senjata tersebut, tersangka mengalami luka tembak yang mematikan dan akhirnya menghembuskan napas terakhir. Jenazah tersangka PHP kemudian dievakuasi oleh petugas menuju Rumah Sakit Maria Regina Kota Bumi. Sementara itu, untuk penanganan luka para anggota polisi, personel berinisial BA yang mengalami luka tembak di bagian perut harus dirujuk menuju Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung agar mendapatkan tindakan operasi medis intensif. Pihak Polda Lampung menegaskan bahwasanya seluruh anggota yang menjadi korban penembakan saat bertugas telah mendapatkan perawatan medis terpercaya dari tim dokter. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, tim Inafis Kepolisian berhasil menyita sejumlah barang bukti vital. Barang bukti tersebut antara lain 1 pucuk senjata api jenis revolver rakitan berwarna perak atau krom dengan gagang kayu berwarna coklat, 2 butir amunisi kaliber 9 mm, serta 3 selongsong peluru yang telah ditembakkan oleh tersangka. Kepolisian mengungkapkan bahwasanya tersangka PHP merupakan buronan lama yang diburu oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara. Penyidik kini mengindikasi kuat bahwa tersangka juga berperan aktif dalam jaringan gelap perdagangan senjata api rakitan di daerah tersebut. Polda Lampung memastikan bahwasanya penyidik Satreskrim masih terus melakukan pengembangan maraton guna membongkar asal-usul senjata api rakitan yang digunakan oleh tersangka, termasuk melacak potensi keterlibatan anggota jaringan ilegal lainnya. Di sisi lain, perkembangan terbaru dari penanganan jenazah menunjukkan bahwasanya pihak keluarga tersangka menolak
untuk dilakukan tindakan autopsi terhadap jasad tersangka. Meski demikian, pihak kepolisian menegaskan bahwa proses penyidikan dan pengungkapan jaringan peredaran senjata api ilegal di Lampung Utara akan terus dilanjutkan hingga tuntas.